Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, syukur kepada Allah pada kesempatan hari ini. Saya akan membagikan atau men-sharingkan kepada kalian semua sesuatu yang sangat penting dan urgent. Ya. Nah, seperti yang sudah pernah kamu dengar dan lihat di dalam video kesaksianku yang dulu, yaitu tentang kesaksian perjalanan iman dan menemukan gereja Kristus atau gereja Katolik. Ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat video saya yang dulu, yaitu kisah kesaksian perjalanan iman dan menemukan gereja Kristus, ya, saya sarankan kepada kamu untuk melihat terlebih dahulu video kesaksian saya itu, gitu. Sebab kalau kamu sudah pernah melihat video kesaksian perjalanan iman dan menemukan gereja Kristus yang saya muat juga di YouTube, ya. Itu akan lebih mudah kalau Anda sudah melihat itu, lebih mudah untuk mengikuti video saya yang sekarang ini, ya, yang judulnya adalah yang dapat diselamatkan dan yang tidak dapat diselamatkan. Nah, jadi sekali lagi, sebaiknya saya anjurkan kamu lihat dulu video kesaksian saya itu, yang judulnya Kesaksian Perjalanan Iman dan Menemukan Gereja Kristus, yang terdiri dari part 1 sampai dengan part 8. Ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah mendengarkan, mari kita lanjutkan, ya, apa yang ingin saya bagikan kepada kalian. Nah, jadi setelah saya menemukan gereja Kristus, ya, nah tentunya juga setelah saya percaya kepada Yesus, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah sendiri, ya. Saya lebih dalam mempelajari dan merenungkan Alkitab, ya, serta belajar dan merenungkan teologinya, teologi gereja Katolik dan sejarah-sejarahnya, gitu. Nah, demikian juga saya juga mempelajari teologi Kristen lainnya, jadi teologi daripada Kristen di luar Katolik, gitu. Saya pelajari juga, saya renungkan juga. Nah, dalam mempelajari dan merenungkan semua itu, ternyata di dalam iman Katolik, ya, saya itu menemukan bahwa iman Katolik itu memang unik, gitu. Nah, tetapi walaupun demikian, walaupun saya mengatakan bahwa iman Katolik itu adalah unik, ya, itu sangatlah alkitabiah, ya, dan justru sangat lengkap, gitu, sesuai dengan apa isi Alkitab itu sendiri dan apa firman Tuhan itu sendiri, gitu. Nah, kenapa saya bisa mengatakan iman Katolik itu adalah unik, ya? Yaitu iman Katolik itu dasarnya adalah selain Alkitab, ya, itu juga tradisi suci dan maksud saya tradisi suci para rasul dan magisterium, ya, magisterium. Nah, apa tradisi suci itu? Ya. Tradisi suci itu adalah suatu kebiasaan, ya, atau tata cara para rasul zaman dulu, ya, dalam melakukan perintah atau permintaan Yesus untuk memperingatinya, ya. Ya, di saat Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir, mungkin kamu ingat di dalam sebelum Yesus itu mau ditangkap, itu Yesus kan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, di satu kesempatan Yesus itu mengatakan kepada para muridnya bahwa lakukanlah ini untuk mengenang akan aku, gitu. Jadi Yesus itu mengatakan kepada muridnya bahwa supaya muridnya itu melakukan ini seperti yang Yesus lakukan pada saat itu untuk mengenang
Yesus, mengenang sengsara dan uh, pengorbanan Yesus, ya. Nah, jadi mengapa dikatakan suci tradisi itu? Ya karena itu memperingati atau satu tata cara atau kebiasaan memperingati Yesus, Tuhan, ya. Nah, jadi itu dikatakan tradisi suci. Nah, lalu yang magisterium, nah ini saya agak kesulitan untuk menjelaskan kepada kamu apa yang diartikan di dalam sini yaitu magisterium. Kalau kamu tidak pernah membaca atau belajar tentang sejarah Alkitab, gitu, atau tentang sejarah kitab suci. Jadi dari awalnya ini saya agak susah untuk menjelaskan bahwa iman Katolik itu terdiri dari tradisi atas dasar Alkitab, tradisi suci dan magisterium. Nah, magisterium ini adalah suatu wewenang, ya, suatu wewenang menafsirkan Alkitab atau menafsirkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab yang dulu itu diketemukan. Jadi, dan wewenang untuk mengajar tentang iman dan moral. Ya, iman dan moral. Jadi, suatu wewenang untuk menafsirkan Alkitab atau firman Allah atau firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya. Nah, dan memberikan satu pengajaran tentang iman dan moral, ya, yaitu tentunya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, pengajaran itu bukan hanya seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu wewenang untuk mengajar tentang iman dan moral apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Jadi, tetapi otomatis pengajaran yang di luar, pengajaran yang tidak tertulis di Alkitab itu juga harus berlandaskan di dalam Alkitab. Gitu, ya kan? Nah, jadi itulah yang dikatakan tentang magisterium itu. Gitu. Contohnya ya, salah satu contoh. Di dalam pengajaran gereja Katolik, itu diajarkan bahwa tentang Bunda Maria. Nah, Bunda Maria itu dianggap sebagai Ratu Surga atau Bunda Gereja. Bahkan dikatakan di dalam pengajaran para rasul, yaitu dalam hal ini penerus-penerusnya, ya, itu juga dikatakan bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga oleh Allah. Nah, itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Nah, tetapi di dalam para rasul, yang penerus-penerusnya para rasul ini, ya, itu mengajarkan hal seperti itu. Nah, tentunya hal itu juga setelah saya renungkan, itu juga Alkitabiah, gitu. Artinya mengacunya itu juga dari Alkitab, gitu. Nah, lalu apa dasar dari para murid-murid Yesus itu, ya, untuk mengajarkan dan menetapkan tafsir daripada isi kitab suci itu, ya, yaitu kita kembali lagi ke Matius 16:18, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Lalu yang ayat berikutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepas di dunia akan terlepas di surga. Nah, di sini pengertian engkau ikat, ya, itu pengertiannya adalah suatu kuasa yang besar, ya. Ya, apa yang engkau ikat ini adalah bisa diartikan juga bahwa apa yang engkau tetapkan, gitu, apa yang engkau putuskan di dunia ini, itu juga akan diputuskan di surga.
apa yang kau tetapkan di dunia akan ditetapkan di surga. Ya, tentunya dalam hal ini itu adalah yang berkaitan tentang iman dan moral, ya, yang berkaitan juga dengan keselamatan jiwa manusia. Itu pengajaran-pengajaran iman dan moral. Nah, di situ jadi itulah yang dikatakan magisterium. Ya. Nah, tetapi saya juga pernah mendengar ada satu gembala, yaitu di luar gereja Katolik, ya, itu yang menafsirkan daripada Matius 16 ayat 18 sampai 19 ini itu beda gitu dengan Katolik. Gitu. Nah, bedanya itu adalah bahwa Yesus itu akan mendirikan gerejanya itu di atas Yesus sendiri, gitu. Di atas diri Yesus, maksudnya di atas, bukan di atas Santo Petrus, gitu. Nah, itu jelas kalau kita mau baca dengan sungguh-sungguh dan dengan mata yang benar-benar melihat, ya, di dalam Matius 16 ayat 18 itu Yesus jelas berkata bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau diikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi Petrus di sini itu di dalam bahasa Yunani itu adalah artinya batu karang yang besar. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Injil Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, nama Petrus di dalam bahasa Yunani itu adalah batu karang yang besar. Nah, jelas di sini Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat ini di dalam bahasa Yunani itu adalah gereja. Gitu loh. Nah, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi bukan didirikan di atas Yesus sendiri. Yesus berkata untuk dirinya sendiri. Enggak, di sini jelas dikatakan bahwa engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Itu nama Petrus itu yang diartikan itu dalam bahasa Yunani itu adalah batu karang. Gitu. Nah, anehnya itu ada gembala di luar gereja Katolik itu mengatakan bahwa itu di atas Yesus gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan. Hati-hati, ada dua kemungkinan. Gembalanya itu memang nggak ngerti, ya, memang dasarnya dia nggak ngerti, gitu. Tapi sudah menyatakan dirinya sebagai gembala, gitu. Atau yang kedua adalah bahwa memang gembalanya itu ngerti, tetapi dipelintir, gitu. Dipelintir supaya kamu tuh tidak tahu ajaran, supaya kamu tuh nggak ngerti artinya kata yang sebenarnya. Lah kan orang-orang sendiri juga banyak yang nggak baca Alkitab, ya. Nah, jadi dipelintir gini firman Tuhan itu. Gitu. Nah, konyolnya, yang anehnya juga banyak orang yang percaya, ya. Mereka percaya kenapa? Karena dia sendiri itu nggak pernah mau merenungkan Alkitab, gitu. Pernah mau membaca Alkitab. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu. Gembalanya sendiri yang memang tidak mengerti, tetapi sudah kayaknya jadi gembala, gitu. Yang kedua adalah gembalanya itu memang mengerti, tetapi dia takut kehilangan pengikutnya atau umatnya, sehingga tidak mau mengatakan yang sesungguhnya. Gitu. Dan ini bahaya. Jadi hati-hati. Jadi saya nggak mau mengatakan yang mana. Jadi ada dua kemungkinan ini. Gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Sebab Yesus sendiri juga sudah mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, ya, gitu, yang memakai nama Yesus, gitu. Tapi sebetulnya dia itu adalah serigala yang buas. Gitu. Nah, jadi hati-hati. Gitu. Nah, jadi saya kembali lagi ke dalam hal magisterium, ya. Nah, jadi pada saat Alkitab itu dulu belum menjadi yang baku seperti sekarang ini, yaitu yang masih penuh dengan perdebatan tentang tafsir dan arti daripada perkataan Tuhan dan apa yang ada di dalam Alkitab, itu banyak sekali melibatkan orang. Ya, tentunya di sini bukan orang-orang yang biasa. Ya, salah satunya itu adalah para penerus-penerus
para rasul Tuhan Yesus dulu, gitu. Bersama juga dengan pujangga-pujangga gereja, pujangga-pujangga apa yang dalam hal kerohanian, ya. Tentunya juga melibatkan juga ahli-ahli bahasa, ya, ahli-ahli bahasa, karena di dalam kitab-kitab suci itu terdapat juga bahasa-bahasa yang lain gitu, ada yang bahasa Ibrani, ada pakai bahasa Yunani, ada yang pakai bahasa Aramik mungkin ya seperti itu. Nah, jadi banyak terdapat bahasa. Jadi pada saat menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab itu banyak orang yang terlibat, ya. Ya, salah satunya adalah para rasul, penerus-penerus para rasul. Terus para ahli-ahli bahasa, ya. Terus juga para filsafat-filsafat, ya. Terus juga para rohaniawan yang lain. Nah, jadi orang-orang yang selama hidupnya dan selama hidupnya dia itu mencurahkan segala pikiran, hatinya dan tenaganya itu untuk masalah-masalah yang rohani, masalah-masalah kerohanian. Jadi bukan sembarang orang. Nah, di situ terjadi satu pergumulan, perdebatan dan diskusi gitu. Bagaimana ini? Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan di situ tentang penafsiran Alkitab gitu. Dan pengajaran-pengajaran yang akan diajarkan itu banyak yang beda-beda. Sehingga dari situ yang itu berlangsung itu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, itu berlangsung terus perdebatan, muter-muter terus. Nah, sehingga akhirnya oleh karena para murid ini, para rasul ini, penerusnya ini, para rasul murid Yesus itu sudah menerima kuasa dari Tuhan melalui Santo Petrus, ya kan? Nah, akhirnya diputuskan tafsir apa arti di dalam kitab-kitab suci itu ditetapkan sebagai tafsirnya ini untuk ini. Jadi ditetapkan itu, jadi sudah selesai gitu. Perdebatan dan diskusi-diskusi ditetapkan oleh para rasul, ya. Yaitu pada saat itu diketuai oleh siapa saya lupa. Nah, itu ditetapkan. Jadi sudah selesai dah perdebatan itu. Nah, tetapi di zaman itu pun juga banyak juga yang bandel-bandel gitu, mau asik ngajarkan yang macam-macam yang aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya disitulah para rasul menetapkan ini tentang penafsiran-penafsiran di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya. Nah, dan pengajaran-pengajaran untuk iman dan moral, para rasul lah yang mempunyai wewenang mengajar. Gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya ada di video yang part 2.